Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Galvay Ardi, dan kali ini akan kita mulai lagi untuk pertemuan ke-10 mata kuliah studi literatur. Oke, ini memang untuk sebelum Lebaran, dan saya ucapkan pada semuanya yang merayakan untuk mempersiapkan hari raya Idul Fitri nanti. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang ke-10 ini dengan judul review kritis. Nah, ini bagian yang terakhir untuk materi yang ada. Nanti berikutnya akan saya gunakan buku lain ataupun juga contoh-contoh review yang memang nanti relevan dengan apa yang akan kita bahas. Yang pertama di sini review dalam arti tinjauan atau tinjauan kritis ini memang dimaksudkan untuk evaluasi dan melakukan analisis literatur yang kita pelajari pada topik-topik tertentu untuk menyajikan, mengungkapkan kelebihan kelemahannya, ada kontradiksi atau tidak, ada inkonsistensi atau tidak, serta ada isu-isu lain yang menekankan isu lain yang akan dibahas di sini, terutama ketika itu adalah reviewer jurnal, reviewer atau pembimbing skripsi, pembimbing karya tulis lainnya yang sebagai seorang reviewer ini akan menekankan perhatiannya pada epistemologi ataupun teori, paradigmanya, metode penelitiannya, dan juga hasil-hasil dari penelitian tersebut dalam kaitan tadi kelebihan, kelemahan, kontradiksi, kontroversi, dan inkonsistensi. Ini yang paling penting sekali pada suatu kajian atau penelitian atau karya ilmiah yang perlu direview. Kemudian urgensi dari tinjauan review ini ada berbeda dengan review-review yang jenis-jenis sebelumnya, yang dibahas sebelumnya. Review kritis ini memang berusaha untuk berada pada ranah reflektif terhadap hakikat penelitian yang telah dilakukan. Ini jadi reviewer itu akan membawa pada kita semua atau yang menyimak dari sebuah review itu, yang berkepentingannya itu pada ranah refleksi. Sudah tepatkah tujuan kita? Apakah tema-tema khusus ini memang sudah cukup? Lalu kemudian di sini tema-tema itu kita coba untuk mengasesmen atau menaksir atau mengira-ira apakah cukup kredibel dari semua yang disajikan dari sebuah literatur tertentu. Jadi apakah itu mungkin instrumennya ketika itu seorang review dari sebuah karya ilmiah, apakah instrumennya atau cara-cara penafsiran, cara-cara interpretasinya itu sudah cukup dapat meyakinkan atau belum. Dan dengan cara ini, dengan review yang seperti ini berusaha memberikan pengetahuan tidak hanya pada peneliti tapi pada seluruh akademisi yang memang menyimak sebuah review ini tentang kelemahan utama, lalu kemudian apa yang dapat kembangkan untuk menguatkan pengetahuan dengan cara memberikan reviewer di sini akhirnya memberikan arahan dan fokus pada kajian-kajian ini demi kemajuan berikutnya, ya, demi kemajuan cara penelitian ini atau hasil-hasilnya, manfaat di berikutnya. Jadi tidak hanya kembali lagi itu lagi dan itu semua itu pengulangan, cuma berbeda berbeda tempat, ranah dan lain sebagainya, tapi tidak membawa kemajuan atau sebuah perubahan yang mungkin memang diperlukan dalam pengetahuan ini. Kemudian berikutnya di sini kita bisa lihat melakukan review kritis, dan ini seperti koreksi atau para reviewer jurnal atau pembimbing skripsi Anda nantinya untuk jadi ketika konsultasi, ketika dicoret-coret sebetulnya itu sedang di review, tapi mungkin review tersebut tidak tertulis, tapi langsung sebagai review ini sebagai komunikasi antara pembimbing dengan mahasiswa yang sedang menulis karya ilmiah. Jadi di sini dalam bukunya Kitso
Pare dan Jana, jurnal bukan buku malah, memberikan contoh tentang review kritis ini untuk menilai kualitas metodologi. Di sini mengutamakan perhatiannya pada sistematikanya. Jadi apa yang direview ini mungkin nanti suatu saat untuk setelah liburan, setelah Idul Fitri nanti akan kita bahas salah satu contohnya dan bagaimana. Nah di sini seorang reviewer melihat sistematikanya, cara kerjanya dalam sebuah kajian ini. Contohnya adalah kajian mengenai mengenai klinik yang judulnya atau penelitian tentang klinik tentang telemonitoring dari rumah pada pasien-pasien kronis. Jadi ini review penelitian tentang bagaimana cara tentang telemonitoring ini pada pasien-pasien. Jadi apakah bisa dimonitor dengan teknik cukup baik atau tidak, dan penulis penelitian tersebut memang sudah cukup di sini di review dinyatakan bahwa peneliti tersebut menggunakan database yang komprehensif, database untuk mengenai data-data resmi atau data-data resmi ini maksudnya kalau misalnya dalam beberapa penelitian adalah data sekunder, jadi data yang kita kumpulkan dari data yang memang sudah ada, baik itu arsip di sini dalam arti arsip digital ataupun seperti seandainya pada saat antropologi kependudukan kemarin kita membahas mengambil data BPS untuk tahu. Nah ini datanya resmi dan dinyatakan sudah dianggap valid, karena valid atau tidak valid ini sudah resmi dan sah dianggap valid. Lalu kemudian data dari klinik dan lain sebagainya, untuk instrumen-instrumen sebagai pemandu untuk melakukan pengumpulan data. Oke, ini sudah bagus. Namun demikian di sini ada kritik lagi bahwa hasilnya menunjukkan bahwa dianggap hal ini mengalami cacat dan bias metodologi. Mengapa di sini peneliti dianggap kurang reflektif, sehingga penelitinya lupa bahwa tujuan penelitiannya itu adalah memberikan rekomendasi acuan pengambilan keputusan pada pelayanan kesehatan di sini. Nah dengan demikian mungkin bagus karya tersebut ilmiah, karya tersebut prosedurnya sudah cukup baik, tapi peneliti di sini kurang memperhatikan mengenai manfaat dari hasil penelitian tersebut untuk pengambilan keputusan atau manfaatnya sebagai executive summary untuk pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan dari dari sebuah lembaga atau fasilitas kesehatan. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti berikutnya contoh-contoh mengenai review, contoh-contoh bagaimana ini kaitannya nanti pada saat review dalam arti lebih terapan, misalnya seperti ada review mengenai bagaimana anda nanti di-review oleh pemimpinnya, atau bagaimana mereview tulisan teman-teman ataupun kolega kita. Yang itu untuk kali ini saya cukupkan sekian dulu untuk mata kuliah studi literatur. Nah ini saya ucapkan minal aidin wal faizin, walaupun ini kita belum lebaran, tapi selamat melakukan liburan bagi yang ingin berlibur, lalu kemudian selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi yang nanti merayakannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.